Saya lanjut lagi dengan video selanjutnya mengenai tadi kita sudah bahas mengenai smarter goal, ya. Lalu sekarang kita akan lanjut lagi dengan bisnis strategi. Ya, harusnya Anda sudah buat strategi-strategi yang Anda mau capai untuk bisa mencapai 3 bulan forecast Anda. Harusnya Anda punya strategi, ya. Dan tolong kalau sudah buat PR, sudah buat key action, bisa di-share di grup. Kalau Anda tidak buat PR-nya, ya saya tipsnya tidak dilanjut lagi nih, ya. Yuk, supaya bisa dapat Anda tips terus dan keep on progress, ya. Baik lagi kalau kita mau progress, ya. Anda basically sudah punya program, Anda punya 1 tahun program di gym gitu kan. Ya, saya mau ini coach, saya mau naikin berat badan nih, saya mau six pack nih gitu kan. Nah, coachnya itu akan memberikan materi-materi berikutnya kalau PR-nya dikerjain. Ya, kalau PR-nya nggak dikerjain, dia mau ngasih materi berikutnya nggak menurut Anda? Belum tentu, ya, karena yuk itu aja belum dikerjain, push up 30 kali belum, itu kemarin suruh squat jam 50 kali belum, 1 hari udah berapa kali, itu belum dikerjain. Jadi coachnya itu nggak akan ngasih materi berikutnya, ya, kalau progress actionnya nggak dikerjakan, ya. Jadi itu paling penting, ya. Kira-kira kalau materinya diberikan terus tapi actionnya nggak dikerjakan, jadi nggak six pack-nya? Belum tentu jadi, ya. Anda mau jadi nggak six pack-nya? Yuk, kalau kita mau jadi six pack-nya, key actionnya harus dikerjakan. Saya tahu pasti banyak alasan ini dan alasan itu, saya tahu semua orang juga sibuk, termasuk saya juga pasti sibuk, ya. Tapi yuk, mana yang paling penting? Ya, Anda punya satu sistem yang jalan, Anda punya bisnis yang jalan, timnya jalan semua, dan setahun ke depan Anda akan menikmati hasilnya, atau itu bisa tertunda sampai I don't know kapan. Ya, orang sukses adalah orang yang action, orang yang gagal adalah orang yang menunda action. Dan kadang-kadang orang menundanya nggak sampai setahun, bisa jadi 10 tahun. Ketemu coach lagi, ketemu saya, gimana Pak, udah action belum? Iya coach, lupa coach. Terakhir saya ketemu coach di seminar coach tahun 2013. Ya, udah 7 tahun yang lalu. Oke, so jadi paling penting action, ya. Sekali lagi, kalau Anda action, ya Anda akan progress. Tapi kalau Anda nggak action, lihat Anda nggak lama-lama nggak akan jadi apa-apa. Ya, bukan jadi six pack, bahkan jadi, ya, bisa jadi one pack nanti gitu kan. Yuk, jangan sampai begitu. Nah, yuk, come on, kita akan bahas strategi bisnis. Tapi basically saya pasti akan sharing kepada Anda. Intinya adalah strategi bisnis kita lihatnya dari helicopter view. Jadi kalau Anda dan tim, ya, Pak Yohan dan tim pasti fokusnya lihat dari helicopter view atau burst view, bahkan captain view. Jadi dari atas lihatnya. Ya, jadi kita melihat, bayangkan kalau kita main bola, ya, kalau kita main bola itu kaptennya lagi main bola kan. Pada saat kaptennya main bola di lapangan, bisa kebayang nggak strateginya gimana? Bisa sih coach, tapi ya pasti lapangan. Tapi lebih bisa melihat strategis yang mana. Kalau si kapten itu dipanggil keluar lapangan oleh coachnya, kapten, coba kamu keluar lapangan sebentar, kamu ganti dulu deh dengan pemain cadangan. Coba kamu lihat dari luar lapangan. Kira-kira strategi yang cocok gimana? Nah, menurut Anda, tim juga, ya, pada saat kita membuat strategi, perlu nggak kita itu sedikit di luar, ya, mungkin kita meetingnya di luar, mungkin nggak tahu Zoom atau segala macam bisa dilakukan, tapi di luar pekerjaan hari-hari. Dari situ kita bisa akan melihat helicopter view tentang bisnis BMS ini bagaimana. Seperti kalau kita pemain bola ngelihat dari luar lapangan, lihat ke dalam, lihat keluar, ya, dari luar lihat ke dalam. Wow, ternyata blind spotnya kelihatan banget. Oh, ternyata si itu lemah banget di back kiri nih. Pantesan, yuk kita bikin strategi, kan bisa begitu. Itu poinnya. Jadi poinnya adalah kita masih keluar dari lapangan bola, ya, dan kita lihat strategi dari luar ke dalam. Kita akan pasti nemuin banyak banget blind spot yang bisa kita lakukan. Ya, key actionnya apa? Coba pikirkan begitu. Pertama, Anda keluar dulu dari lapangan itu, Anda meeting khusus dengan tim, ya, lalu kita pikirkan strateginya gimana. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat ini, market atau product strategy map, ya, ini kan basically akan saya sharingkan di grup, ya. Untuk gambar ini intinya ya Anda bisa lihat aja saat ini bisnisnya, industrinya BMS itu lagi di mana, declining atau lagi mature atau lagi growth gitu kan. Nah, di situ ada strategi-strateginya. Ya, ini bisa digunakan untuk brainstorming dengan tim. Oke, saat Anda sudah brainstorming dengan tim, Anda akan tahu berarti kalau saya di stage-nya growth misalnya, apa yang akan saya lakukan? Concrete action-nya apa? Oke. Ingat, coaching itu membuat atletnya tambah hebat, tambah jago, tambah bisa jadi lebih pinter daripada coachnya. Kalau atletnya nggak tambah pinter, atletnya nggak tambah hebat, berarti something wrong kan. Nah, supaya atletnya tambah hebat, itu berarti yang lebih banyak action siapa? Ya, berarti atletnya. Yuk, kalau kita mau tambah hebat, kita mau tambah sukses, kita mau tambah berhasil, kita harus banyak action. Oke, action kedua adalah pikirkan strateginya dengan menggunakan
product and strategic map ini. Nanti kan saya sharingkan itu tools. Oke. Terakhir ya, untuk minggu ini terakhir adalah tadi kalau kita lihat 8 step untuk bangun sistem. Pertama kita sudah bahas tentang smarter goal, kedua tentang bisnis strategi, ya. Ketiga kita sekarang lihat flow-nya. Flow. Jadi kalau bayangkan tuh manusia, flow aliran makanan masuk kemana nih? Mulut, tenggorokan, terowongan masuk keluar belakang. Itu flow-nya bagaimana? Ya, bisnis flow-nya. Jadi kalau kita bilang bisnis ya berarti bisnis flow. Jadi ini baru step 1. Tadi minus 2 adalah smarter goal. Bikin goal yang tertulis. Ya, banyak orang nggak bikin goal tertulis bahkan. Saya punya goal tertulis. Bahkan ada gambarnya ya, mau ke family goal punya ya. Nah, financial goal, healthy goal, ada semua health goal ya. Nah, bisnis strategi kita udah punya. Tadi sudah bikin action ya. Ketiga adalah actually step 1. Untuk buat sistem, step 1-nya adalah kita bikin flow-nya dulu. Bikin flow. Apa tuh bikin flow? Jadi tadi proses dari, kalau kita bayangin tuh manusia, makanan masuk terus dari masuk ke mulut sampai keluar, itu kan ada flow-nya. Bayangkan kalau nggak ada flow-nya, nyangkut di dalam nanti kan, ya susah ya kan, makanya nanti jadi sakit perut dan sebagainya karena nyangkut, berarti flow-nya ada yang nggak lancar atau ada fungsi-fungsi organ yang nggak jalan. Nah, jadi step pertama bikin flow-nya dulu. Ya, bikin flow apa? Maksudnya flow apa? Yuk kita lihat, kalau kita mau buat bisnis flow, kita mesti lihat di luar dari yang sudah kita di dalam lapangan. Jadi kita keluar. Bisnis dari helikopter view itu flow-nya gimana sih? Ini contoh flow-nya ya. Flow itu apa? Ini contohnya ya. Ini contohnya. Yuk. Oh, berarti kita punya marketing nih. Marketing kita gimana sih? Oh, marketing kita basically kita apa? Kita mungkin selama ini kita nggak banyak melakukan marketing. Tapi marketing kita yang kita lakukan, kita mau mulai branding nih. Ya, mulai brandingnya gimana? Oh, kita mulai branding di target market yang tepat. Misalnya apa target market tepat? Kita branding di mana nih? Ya, oh kita branding di boleh pakai spanduk atau mungkin boleh pakai brosur atau apapun, pokoknya kita marketing deh. Atau di online kita bikin banner, ya pokoknya kita bikin branding. Kalau orang ketik Sablon Bandung, oh kita muncul, itu kan marketing yang kita lakukan. Tapi itu flow-nya kita begitu, mulai dari orang ngetik satu kata kunci dan di situ ada mulai website saya, mungkin dari situ flow-nya ya. Lalu dari situ turun kemana? Oh, dari situ turun kemana? Oh, turun ke sales. Berarti setelah ada yang nanya-nanya, ternyata setelah orang nanya, ketik di Instagram, ketik di Google atau Google Business gitu ya, ada yang nanya. Setelah ada yang nanya, ada tim sales yang jawab. Oh ya Pak, betul Pak, di sini bisa bikin sablon dan sebagainya. Oke, nanti kita akan kirim proposalnya ya Pak ya. Boleh itu proposal flow-nya. Oke, jadi tim salesnya selain dia nerima leads baru ataupun calon customer belum jadi customer, calon customer, si sales ini juga mesti proaktif outbound keluar. Dia prospecting, dia ketemu prospek baru, dia ketemu leads baru. Dari mana dapatnya? Bisa jadi dari referensi atau bisa jadi dia cari sendiri. Itu tim sales, flow-nya begitu. Berarti salesnya bisa nerima dan bisa keluar. Oke, contoh. Ngapain? Oh, kirim quotation, kirim harga, estimasi dan sebagainya, bahan contoh, sampel dan apa, itu flow-nya. Lalu mungkin meeting, ketemu, ya face to face, bisa zaman sekarang mungkin nggak usah face to face lah, bisa online, bisa telepon dan sebagainya. Pokoknya kita ada interaksi dengan calon customer. Boleh nggak? Boleh. Terus apa lagi? Mungkin dari situ customernya suka dan sebagainya karena ada sistem dan sebagainya. Oh, berarti order jalan. Dan dari situ masuk ke mana? Masuk operation. Oh, operation mulai masuk nih. Ya, mulai apa? Ordernya disiapkan, lalu diproduksi dan sebagainya. Terus cek sampai ordernya jadi gitu kan, sampai finish. Ini kan semua flow. Apalagi? Lalu setelah flow, order kirim segala macam, yuk masuk ke finance. Finance gimana? Order diterima, masukin invoice segala macam, kirim invoice juga, lalu siapkan apalagi, pokoknya semua dari finance deh. Nanti setelah itu direkap, masukin laporan dan sebagainya, itu jadi satu flow berikutnya untuk finance. Oke, apalagi? Itu ya. Nah, jadi bayangkan kalau BMS punya flow yang begitu rapi, ya, punya setiap divisi itu tahu flow-nya seperti ini. Kira-kira memudahkan tim nggak? Bahkan anak SD aja mungkin gampang bacanya. Nah, itulah sistem. Ya, sistem dibuat agar anak SD pun ngerti bacanya gimana. Ya, kalau sistem dibuat supaya bingung, ya siapa yang mau jalanin? Karena kalau sistem dibuatnya susah, nggak ada yang mau jalanin. Yuk, berarti action berikutnya adalah kita buat business flow. Oke? Jadi, untuk bisa lanjut ke materi berikutnya, saya akan tunggu dulu action yang akan diberikan. Dan ada deadline tentunya. Ya, ada deadline. Kapan deadline-nya? Seharusnya 1 bulan bisa selesai dong. Ya, 1 bulan bisa selesai. Waktu harus dibagi dengan baik. Ya. Simple action-nya, pertama kita bikin smarter goal. Kedua, kita bikin strategi-strategi yang akan kita lakukan apa aja.
Ketiga, kita bikin sales forecast dan juga profit and loss forecast. Keempat, yuk kita bikin flow bisnis. Udah 4 key action aja yang mesti dilakukan dalam waktu sebulan. Jadi April seharusnya bisnis flow sudah jadi. Apalagi Smarter Goal sudah punya, strategi-strateginya sudah punya, dan kita sudah punya sales forecast 3 bulan dan profit and loss forecast 3 bulan sudah punya. Ya, itu saya minta tolong untuk tim semua, tim BMS. Kalau Anda pengen dapat hasil yang luar biasa, yuk bulan ini dengan waktu yang banyak seharusnya Anda bisa lakukan, bisa progress, bisa meeting dengan tim dan koordinasi. Yuk, seharusnya kita bisa buat 4 key action ini jadi. Satu, sekali lagi adalah Smarter Goal. Kedua adalah strategi-strategi untuk mencapai itu. Ketiga adalah sales forecast 3 bulan ke depan, profit and loss forecast 3 bulan ke depan, dan business flow BMS sudah jadi. Targetnya, deadline-nya paling lambat tanggal 28 April atau 29 April boleh deh. Ya. Kalau nggak dikasih gimana? Kalau nggak dikasih, nggak diberikan, berarti materi berikutnya nggak saya berikan. Siapa yang rugi? Anda yang rugi. Jadi belum jadi apa-apa, sayang. Yuk, mulai dari sekarang, keep on progress, keep on action. Karena action yang akan membuat hasil. Sukses selalu.